Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Selamat malam Bu. Baik teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Kita akan mulai perkuliahan ya. Bu, mohon maaf, saya izin off cam, masih di tempat kerja. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa yang lagi di tempat kerja, di urgent nggak buka kamera, nggak apa-apa. Oke. Baik Bu, terima kasih. Baik. Ini dari 40 mahasiswa ya. Oke, 40 mahasiswa baru datang 29. Oke, nggak apa-apa karena 30 nanti kita akan mulai. Ini sudah 7.30, kita mulai saja ya. Gimana teman-teman kabarnya, sehat semua? Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekarang bisa melihat presentasi saya. Sudah Bu. Sudah nampil. Sebentar ya. Sudah Bu. Oke, pada teori kedua ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai semikonduktor. Kemarin kita sudah singgung-singgung sedikit ya mengenai semikonduktor seperti itu ya. Oke teman-teman, kembali saya ingatkan untuk uraian bobot nilai para mahasiswa di Undira adalah presensi 10%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas 40% ya teman-teman. Standar lulusnya presensi 64% ya teman-teman, toleransi tidak hadirnya 5 kali. Oke, untuk isi konten yang akan kita bahas pada kali ini adalah struktur atom, level energi, pita energi, struktur silikon. Ini yang sudah kita sedikit singgung ya di pertemuan pertama kemarin, dan ini merupakan bagian yang terpenting ya teman-teman, struktur silikon ini pada pembahasan kedua ini. Selanjutnya ada kristal silikon, ada pasangan arus elektron hole, ada doping, dioda ideal, transistor bipolar, dan transistor unipolar. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum masuk ke semikonduktor, kita akan mengenal dulu nih teman-teman. Kita kenalan dulu sama konduktor, isolator, kemudian kita kenalan ke semikonduktor. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa mengapa kita harus belajar mengenai konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Agar teman-teman memahami cara kerja komponen pokok elektronika, seperti diantaranya ada dioda, transistor, dan juga ada IC. Terlebih dahulu kita harus memahami nih, konduktor itu apa, isolator apa, kemudian semikonduktor. Untuk konduktor adalah suatu bahan ataupun material yang mudah mengantarkan listrik, teman-teman. Konduktor terbaik ada bahan yang paling baik adalah apa Pak? Kemudian untuk isolator, Tembaga. isolator adalah bahan yang tidak memiliki elektron yang kita bebas ketahui pada kulit luar. Tembaga adalah konduktor yang baik Pak. Alasannya jelas. Dengan necklace ataupun inti atom teman-teman, bila elektron valensinya genap, pasti dia merupakan isolator. Kemudian semikonduktor. Semikonduktor ini adalah suatu bahan ataupun material yang memiliki sifat antara konduktor dan juga isolator. Oke, baik teman-teman bisa lihat di sini ada konduktor, teman-teman. Konduktor, contohnya tadi
ada tembaga, kemudian ada perak, dan juga ada emas. Merupakan konduktor yang baik, teman-teman. Nah, di sini kita mau bahas nih yang tembaga. Jadi, kenapa tembaga bisa jadi konduktor yang baik? Jadi, ternyata teman-teman, untuk konduktor memiliki 29 elektron untuk tembaga ini. Tembaga memiliki 29 elektron, muatannya negatif, teman-teman. Teman-teman boleh lihat di sini ada gambar yang menunjukkan struktur silikon. Di sini teman-teman bisa lihat ada orbit yang mana bisa disebut juga sebagai track. Oke, untuk orbit yang pertama itu untuk konduktor tembaga itu ada 2. Kemudian pada lapisan kedua ataupun orbit kedua, track kedua itu ada 8 elektron. Kemudian orbit selanjutnya yang ketiga itu ada 18. Kemudian orbit terluar ataupun kulit atomnya itu ada 1, valensinya ada 1 ya. Berarti dia susunannya adalah 2 elektron, 8 elektron, 18 elektron, 1 elektron. Dan dia memiliki plus 1 elektron. Ataupun bisa disebut ini orbit valensi ya teman-teman. Kemudian perhatikan di sini ini adalah alasan mengapa tembaga adalah bahan konduktor yang baik, karena dia memiliki plus 1 elektron ataupun memiliki 1 valensi seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kemudian ini adalah semikonduktor ya teman-teman. Untuk semikonduktor sendiri, susunan untuk struktur silikonnya adalah seperti yang tertampak di desktop ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini untuk semikonduktor itu memiliki 2. Di lapisan pertama memiliki 2 elektron di track pertama ataupun di orbit pertama. Orbit kedua memiliki 8 elektron teman-teman. Orbit terluarnya ataupun orbit luar ataupun kulit atom itu dia memiliki 4 elektron teman-teman. Di sini elektron valensinya ada 4 teman-teman. Jumlah total elektron yang dimiliki adalah 14 ya teman-teman untuk semikonduktor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah struktur atom. Di sini diibaratkan ada matahari, kemudian ada planet-planet berorbit mengelilingi nukleus ini yang diibaratkan matahari yang di dalamnya ada proton dan juga neutron, dikelilingi oleh elektron yang diibaratkan planet-planet ataupun benda langit. Oke teman-teman, atom dipandang sebagai miniatur dari sistem matahari ya teman-teman. Walaupun jelas ukurannya sangat berbeda. Matahari merupakan makrokosmos, yaitu alam kosmis yang sangat besar, sementara atom adalah mikrokosmos, alam yang amat kecil ataupun mikro ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat elektron mengorbit dengan level energi tertentu yang memiliki muatan negatif. Kemudian proton sebagai inti atom ataupun nukleus memiliki muatan positif ya teman-teman. Kemudian neutron memiliki muatan netral ataupun tidak memiliki muatan teman-teman. Membentuk inti atom bersama proton dan tidak memiliki muatan. Sini ada struktur atom dengan
gambar 3D dan 2D teman-teman. Jadi ini untuk memperjelas pemahaman teman-teman mengenai atom. Jadi teman-teman, untuk yang merah ini adalah proton, untuk yang hitam adalah neutron, dan juga untuk yang warna putih mengelilinginya ini adalah elektron ya teman-teman. Dan ini adalah nukleus teman-teman. Teman-teman kemudian perhatikan yang di sampingnya ada struktur atom dalam bentuk 2D. Di sini ada proton, kemudian neutron, yang di dalam ini adalah nukleus. Yang di dalamnya ada proton dan juga neutron adalah inti atom. Kemudian di luarnya ada elektron yang mengorbit si nukleus ini, yang di dalamnya terdapat proton dan juga neutron. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian teman-teman ini adalah struktur atom. Oke, teman-teman bisa lihat setiap elektron mengorbit pada suatu trek lingkaran dengan radius tertentu. Oke, teman-teman. Setiap radius memiliki ikatan spesial dengan level energi tertentu. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah inti atom ataupun nukleus. Ini adalah level energi. Ada energi level energi 1, kedua, dan juga ketiga, dan yang terluar disebut dengan valensi, teman-teman. Trek terluar dari nukleus disebut valensi. Jadi, elektron yang mengorbit pada trek terluar ini disebut dengan elektron valensi. Kemudian tipe atom ditentukan berdasarkan elektron valensinya, teman-teman. Jadi, dari level ini bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin jauh sebuah elektron berada pada level energi inti, maka semakin kecil teman-teman ikatannya dengan nukleus ataupun inti atom. Kemudian teman-teman apabila mengorbit semakin luas ataupun semakin luar mengorbitnya, semakin luas nih mengorbitnya, maka semakin lemah ikatannya teman-teman dengan nukleus. Kemudian level energi paling luar disebut valensi, bahwa atom dikenal salah satu sifatnya dari mengetahui jumlah elektron pada energi terluarnya dengan elektron valensi. Jadi untuk mengetahuinya nanti pakai elektron valensi. Oke, level energi nih teman-teman. Untuk level energi, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi teman-teman untuk berpindah dari level energi yang lebih tinggi diperlukan energi teman-teman. Seperti terminal, mekanik, dan juga yang lainnya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada thermal ya teman-teman. Jika ada suhu yang lebih tinggi, dia akan loncat ke level yang lebih tinggi teman-teman. Elektron melepaskan energi. Oke, situasi di mana elektron berada di level energi yang lebih tinggi disebut tereksitasi. Jadi tadi kan dia lompat ya teman-teman, loncat dari level yang bawah ke level yang lebih tinggi. Ini namanya tereksitasi. Keadaan ini dinamakan tereksitasi, elektron dalam keadaan tereksitasi. Oke, kemudian jika elektron kembali ke level energi semula, dilepaskan energi seperti thermal ataupun mekanik. Jadi, mula-mula tadi kan dari yang lebih rendah, dia naik, kemudian dia balik lagi, kemudian dia akan kembali ke
keadaan semula, teman-teman. Maka dia akan melepaskan energi. Elektron memerlukan energi di sini ya, teman-teman. Jadi, jika posisi level elektron yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya, maka bila menempati posisi yang lebih tinggi disebut dengan keadaannya adalah tereksitasi. Jika elektron telah habis, maka kembali ke posisi sebelumnya, teman-teman. Kemudian, teman-teman, bila kembali maka melepas energi. Yang tadinya diperlukan panas, nantinya juga melepaskan panas, teman-teman. Oke, kita lanjut. Pita energi. Nah, untuk pita energi di sini, teman-teman, ini adalah untuk metal ya, teman-teman. Besi dan juga logam dan sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa di sini disebut sebagai pita energi? Karena dia sangat banyak atom. Nah, kalau dia cuma satu, maka dia disebut dengan level energi. Nah, kalau banyak disebut dengan pita. Ini pita energi. Oke, kalau sedikit namanya level energi. Ini untuk satu atom. Ini untuk 4 atom dan ini untuk banyak atom ya. Untuk bahan metal, teman-teman, dia itu memiliki overlap yang sangat tipis ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, pada material logam terjadi overlap antara valensi terluar ataupun pita valensi bersinggungan ataupun beririsan dengan pita di bawahnya. Karena elektron di bawahnya berhimpit dengan yang di atasnya. Keadaan ini mengakibatkan material logam ini sangat konduksi atau disebut dengan istilah konduktor, teman-teman. Karena dia perubahan dari satu buah energi ke energi lainnya tidak memerlukan tambahan energi, teman-teman. Sudah dari sananya seperti itu, oke? Kita lanjut. Selanjutnya ada pita energi, teman-teman. Nah, pita energi di sini ada isolator ya, teman-teman. Isolator di sini tidak dapat menghantarkan panas ataupun butuh energi yang amat besar untuk pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Oke, yang merah ini adalah pita konduksi, yang biru adalah pita valensi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, sulit untuk mengalirkan energi. Jadi, sulit berkonduksi, gapnya sangat besar antara pita konduksi dan juga pita valensi untuk isolator ataupun bahan isolator. Oke, lanjut. Kemudian ada pita energi untuk semikonduktor. Nah, untuk semikonduktor ini, teman-teman, elektron bisa loncat ke pita induksi. Karena gapnya sangat tipis, teman-teman. Dengan sedikit energi ataupun panas ataupun tegangan ataupun mekanik, elektron dapat loncat ke pita konduksi. Bila tidak ada energi, maka berada pada posisi isolator ya, teman-teman. Kalau ada, dia dapat loncat menjadi konduktor, loncat ke konduktor gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah struktur silikon. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang silikon, yang mana silikon adalah bahan yang ajaib, teman-teman, ataupun bahan yang cukup luar biasa, yang mana di sini dimanfaatkan sebagai
semikonduktor seperti itu ya teman-teman. Satuannya adalah Si, memiliki nomor atom 14. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, silikon adalah contoh paling aplikatif untuk bahan semikonduktor, teman-teman. Jadi teman-teman, contoh aplikatif terhadap material semikonduktor itu sebenarnya dulu itu awalnya ada bahan lain, teman-teman, ataupun material lain seperti germanium. Jadi dulu itu ada germanium dan silikon. Namun seiring berkembangnya penelitian dan juga riset dan juga fabrikasi, atom germanium tak sepopuler silikon, teman-teman. Jadi silikon itu sangat populer sampai sekarang, namun untuk germanium itu tidak sepopuler silikon. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada struktur silikon ya teman-teman. Oke, silikon itu bernomor atom 14 ya teman-teman. Dia berada pada golongan 4A ya teman-teman. Dia adalah maksudnya 4A ini adalah dia memiliki 4 elektron di kulit terluar atom ya teman-teman. Oke, di sini dia bertetanggaan dengan fosfor. Kemudian di atasnya ada karbon, sampingnya ada aluminium. Kemudian di sini teman-teman bisa diperhatikan silikon tadi kan dia memiliki satuan internasional adalah Si. Oke, valensinya 4 ya teman-teman, dengan muatan 14 proton positif dikelilingi 14 elektron yang bermuatan negatif. Oke, kita jabarkan di sini. Ada 2 elektron di track 1, 8 elektron di track 2, 4 elektron di track 3 ataupun terluar, ataupun kulit atom, ataupun valensinya 4 ya. Karena jumlah track elektron ada pada track terluar, karena jumlah track elektron pada track terluar adalah 4, silikon Si tervalen atomik. Germanium itu tidak sepopuler silikon. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung sepopuler silikon teman-teman. Jadi silikon itu adalah 14. Kemudian struktur silikon ya teman-teman. Untuk struktur silikon, di sini silikon ini memiliki satuan Si ya, bernomor atom 14, valensinya 4 ya teman-teman. Kemudian terdiri atas inti yang bermuatan 14 proton. Tadi kita singgung ya di slide sebelumnya, dan dikelilingi oleh 14 elektron yang bermuatan negatif. Kemudian teman-teman rinciannya adalah sebagai berikut teman-teman. 2 elektron di track 1, 4 elektron di track 2, kemudian 4 elektron di track 3 ataupun track terluar valensi ya teman-teman. Karena jumlah track elektron terluarnya ada 4, maka dia butuh 4 lagi teman-teman, karena syaratnya 8, maka dia butuh 4 lagi. Struktur silikon. Oke, untuk struktur silikon bisa teman-teman lihat di sini. Pada struktur silikon ini memiliki valensi lebih sedikit. Nah, karena silikon memiliki elektron valensi yang lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkannya kan 8. Nah, sedangkan dia hanya mempunyai 4. Nah, atomnya akan bersatu dengan atom lain sampai 8 elektron lain tercukupi nih teman-teman. Nah, dia akan
bergabung dengan yang lain ataupun tetangganya, yang mana dia tadinya memiliki 4 kepunyaan sendiri, kemudian pinjam satu-satu, maka menjadi 8. Teman-teman, ia memberi setiap atom memiliki total dengan elektron di kulit valensinya 4 dari miliknya, 4 dari atom sekitarnya. Bagian elektron valensi antara 2 atau lebih atom menghasilkan ikatan kovalen antar atom ya teman-teman. Jadi elektron valensi menghasilkan ikatan kovalen nih teman-teman ya. Ini ikatan kovalennya nih ya. Ini ikatan kovalen, oke. Kemudian inti atom, inti atom, dan sebagainya. Kemudian ikatan ini yang menyatukan atom dan struktur teratur yang disebut kristal. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah gambaran kristal silikon. Oke, yang pertama itu adalah atom dan kristal memiliki 4 tetangga ya. Maksudnya adalah ini kan ikatan kovalennya ya teman-teman. Nah, ini adalah silikonnya ataupun inti silikon maksudnya. Ini adalah inti silikonnya ya teman-teman. Nah, ini dia kan pinjam ke tetangga-tetangganya ya. Nah, dia pinjam yang miliknya sendiri 4 dan sisanya dia pinjam milik. Kemudian di sini saat atom silikon bergabung membentuk zat padat, maka atom-atom tersebut akan tersusun secara teratur membentuk kristal silikon, teman-teman. Dan atom tersebut tersusun dengan rapi membentuk ikatan kovalen ya. Ini ikatan kovalennya. Perhatikan gambar kristal silikon ya untuk mengetahuinya. Jadi ikatan kovalen bila dipanaskan akan pecah nih ternyata teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman pada gambar kristal silikon ini ada inti silikon, inti atom silikon. Di sini ada inti atom silikon. Nah, kemudian ini ada ikatan kovalen ya teman-teman, ikatan kovalen. Oke. Kemudian teman-teman zat atom silikon bergabung membentuk zat padat. Maka atom tersebut akan tersusun secara teratur membentuk kristal silikon, teman-teman. Dan atom tersebut tersusun dengan rapi dan bentuk ikatan kovalen ya. Ini ikatan kovalennya. Kemudian ikatan kovalen ini bila dipanaskan teman-teman, dia akan pecah teman-teman. Kita lihat ya. Oke, teman-teman silakan perhatikan pada gambar pada slide adalah properti kristal silikon ya. Di sana ada ini ini kan ada silikon ion plus 4 ya. Berarti dia silikon intinya ditambahkan 4. Kemudian di sini ada minus 4 seperti itu ya. Nah, di sini nih kita baca dulu. Pada suhu T sama dengan 0K, pita valensi terletak penuh oleh elektron dan pita konduksi masih kosong sehingga tidak terjadi konduksi ya. Ini pita konduksi, ini pita konduksinya, ini pita valensinya ya. Jadi masing-masing posisi valensi elektron tidak ada
di sisi konduksi karena memang perlu energi ya teman-teman. Nah, punya Q masing-masing tetangganya dipinjamin 1, jadi 8. Nah, saat suhu normal tadi pada suhu T sama dengan 0K, pita valensi telah terpenuhi oleh elektron dan pita konduksi masih kosong, sehingga tidak terjadi konduksi saat suhu normal, teman-teman ya. Oke, ini adalah gambaran elektron bebas dan elektron hole. Ini adalah elektron yang terbebas, ini adalah elektron hole ataupun lubang ya. Nah, elektron yang lepas dari ikatan ini dikenal dengan elektron bebas, muatannya negatif ya. Nah, sedangkan yang ditinggalkan adalah hole positif ya. Oke, properti kristal silikon selanjutnya, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah terjadi loncatan ya teman-teman. Apabila ini pindah nih elektronnya ke sini, maka dia yang tadinya mula-mula bermuatan negatif, dia kan berubah jadi hole bermuatan positif. Ini jadi mobile elektron teman-teman. Yang mana dia mobile itu kan berarti bergerak, dia bisa bergerak ataupun pindah ya teman-teman. Jadi nanti ini kalau ada yang kosong, nanti elektronnya pindah ke yang kosong itu begitu terus sampai seolah-olah nih bergerak dia teman-teman. Oke, jadi teman-teman untuk gerakan elektron ini yang menimbulkan arus karena current itu kan Q ya. Q itu adalah current sama dengan muatan yang bergerak ataupun arus ya. Kemudian teman-teman, tadi ini kan dia loncat nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Elektron bergerak loncat mengisi yang kosong terus sehingga seolah-olah ada pergerakan di bagian valensi teman-teman. Tapi yang bergerak adalah pada elektron bagian valensi. Nah, sedikit energi saja yang terjadi, maka terjadi sebuah loncatan posisi. Jadi awalnya kan posisinya sedikit energi saja, maka yang terjadi loncat posisi ya teman. Loncat posisi awal jadi kosong ya. Yang tadinya ada elektronnya, begitu dia loncat jadi kosong ataupun hole, lubang, dia jadi bermuatan positif gitu ya. Jadi teman-teman, ini yang teman-teman bisa perhatikan, ini ada pita konduksi, ini pita valensi. Ini adalah thermal. Oke, kemudian elektron hole. Jadi setelah elektron berpindah, dia menjadi kosong, meninggalkan hole. Pada suhu T kurang dari 0K, elektron secara thermal tereksitasi dari pita valen ke pita konduksi sehingga meninggalkan valensi yang kosong ataupun hole ya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, bisa dilihat sini hole pada kristal silikon. Nanti sini teman-teman lihat. Jadi ternyata teman-teman pada suhu 25 derajat Celcius kristal silikon bersifat isolator yang sempurna ya teman-teman. Ini adalah elektron lepas dan ini adalah elektron masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah elektron lepas, ini adalah elektron masuk ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ketika temperatur di atas
273 derajat Celcius, maka terjadi absolute zero temperature ya teman-teman. Absolute zero temperature. Nah, kemudian atom di dalam kristal silikon akan bergerak. Kemudian semakin tinggi temperaturnya, semakin kencang pula getaran atom tersebut, teman-teman. Nah, getaran menyebabkan elektron valensi. Atom silikon lepas menyisakan ruang kosong yang disebut dengan hole tadi ya, teman-teman. Nah, hole kan muatannya positif sehingga menarik elektron yang ada di dekatnya. Oke, karena pergerakan mengisi yang kosong disebut dengan hole, maka hole bergerak menimbulkan arus hole. Oke, selanjutnya adalah pasangan arus elektron hole. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah pita konduksi dan ini pita valensi. Nah, ini elektron, ini adalah hole. Kemudian teman-teman bisa diperhatikan di sini. Jadi teman-teman tadi belum saya sampaikan, ada yang terlupa adalah 3 hal yang terjadi pada kristal silikon, teman-teman. Jadi pertama adalah thermal energi mengakibatkan munculnya hole dan energi bebas, teman-teman. Kemudian yang kedua, terjadi rekombinasi antara elektron bebas dan hole. Yang ketiga, beberapa elektron dan hole muncul sesaat menunggu waktu untuk rekombinasi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, pasangan arus elektron ataupun hole, di sini teman-teman bisa lihat pada semikonduktor terdapat 2 arus, yaitu pita konduksi negatif dan pita valensi bermuatan positif ya. Pasangan kedua arus ini dikenal dengan pasangan arus elektron hole ya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini, suatu saat elektron pada pita konduksi dapat saja terjatuh ke pita valensi ke hole-nya yang disebut dengan recombination ya, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada pasangan arus elektron hole. Teman-teman, ini adalah kristal silikon ya, teman-teman. Yang mana ini kan ada pergerakan ya. Pergerakan dari A ke E dan E ke A. Nah, untuk aliran E ke A ini, aliran atom E menuju ke atom A ini adalah aliran elektron, teman-teman, untuk yang E ke A. Kemudian aliran yang A ke E merupakan aliran hole ya, teman-teman. Oke. Kemudian perpindahan atom A ke atom E adalah hole. Aliran hole ya, teman-teman. Oke, semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni, teman-teman. Contohnya kristal silikon pada temperatur ruang, semikonduktor murni. Bersifat seperti isolator, elektron, dan hole yang dihasilkan thermal energi sangat terbatas. Oke. Kemudian pada suhu ruangan bersifat seperti isolator. Caranya agar ini dapat digunakan, kita akan mencampurkan sesuatu yang disebut dengan doping tambahan ya, teman-teman. Ini adalah doping pada semikonduktor, teman-teman. Jadi, peningkatan konduktivitas pada semikonduktor dilakukan dengan penambahan doping sejumlah kecil material dopan ya. Ada 2 jenis doping ya, teman-teman. Yang pertama donat, yang kedua aseptor. Nah, untuk yang donat ini menambahkan material golongan 5 untuk meningkatkan jumlah elektron. Nah, kemudian yang aseptor menambahkan material golongan 3 untuk meningkatkan jumlah hole ya. Satunya meningkatkan jumlah elektron, yang satunya meningkatkan jumlah hole ya.
Oke, teman-teman, ini adalah doping pada semikonduktor ya, teman-teman. Nah, untuk doping pada semikonduktor ini, tadi kita sudah baca sedikit ya. Doping itu adalah merupakan penambahan jumlah elektron ya, teman-teman. Jadi, kristal valensi memiliki 4 elektron valensi. Maka, kita carikan material ataupun bahan yang memiliki nilai yang ketika dijumlahkan memiliki 1 kelebihan elektron ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini doping ya teman-teman, doping. Kemudian yang ini adalah silikon, kemudian ini ada 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 elektron tambahan, ya. Oke, jadi dopingnya itu mengelilingi atom. Ya, doping mengelilingi atom silikon. Doping mengelilingi atom silikon akan membentuk elektron valensi menjadi 9. Oleh karena itu, terdapat 1 elektron bebas yang dapat mengalir ke sana dan kemari, ataupun bisa disebut dengan mobile elektron ya teman-teman. Nah, kristal silikon dipanaskan sampai mencair untuk melepaskan ikatan kovalent. Nah, ditambahkan yang memiliki 5 atom. Nah, ini sudah ditambahkan ya tadi teman-teman, nambahin 5 atomnya di sini tadi kan ya. Tambahkan 5 atom di sini ya. Ataupun disebut dengan pentavalen, memiliki elektron terluar sebanyak 5 elektron ya. Oke, kemudian menghasilkan tambahan elektron bebas. Contohnya adalah pentavalen 7 arsenik, kemudian antimoni, kemudian ada fosfor. Oke. Lanjut, doping pada semikonduktor untuk menambah jumlah hole ataupun menambah lubang ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini doping yang digunakan kalau yang tadi kan plus 5. Nah, sekarang ini plus 3 teman-teman. Dan nantinya kalau tadi kan lebih 1. Kalau yang sekarang ini kurang 1, kan seharusnya 8 ya. Kalau tadi kan dihasilkan 9, jadi lebihnya 1. Kalau ini ditambahkan 3, berarti sama dengan 7, karena 4 milik yang asli punya silikon tadi, dia punya 4, ditambahkan dengan 3, berarti sama dengan 7. Berarti kan kurang 1, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita ini jabarkan dulu ya teman-teman. Jadi, doping yang digunakan yang memiliki elektron yang ketika ditambahkan dengan atom silikon akan membentuk 1 kekuatan elektron, teman-teman. Nah, bahan yang ketika dijumlahkan dengan silikon akan menghasilkan 1 elektron bebas, kemudian menambahkan bahan yang memiliki elektron valensi yang jumlahnya adalah 3. Nah, teman-teman, kurang 1 ini menjadikan hole sifatnya adalah positif. Pada slide sebelumnya kan ditambahkan hingga kelebihan elektron ya. Ditambahkan sebelumnya kita bahas tadi ditambahkan 5. Nah, maka nanti akan lebih 1 elektron. Kalau kali ini kebalikannya, ditambahkan hingga hasilnya kurang 1 elektron. Oke, teman-teman. Tadi lupa saya sampaikan. Jadi menambahkan ruang kosong. Jadi menambahkan trivalen elektron ataupun ruang kosong. Menambahkan trivalen elektron. Bahan yang dapat ditambahkan adalah aluminium, kemudian boron, dan juga ada gallium, teman-teman. Kemudian teman-teman, hole itu teman-teman kita perlu perhatikan, hole adalah ruang kosong
dalam kata lain dari kristal koevalen. Oke teman-teman, ini teman-teman adalah donor dopan ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk donor dopan di sini, ini di sini ada plus 5 ya teman-teman. Maksudnya adalah ditambahkan 5. Nanti elektron valensinya itu plus 1 ya. Ini adalah semikonduktor tipe N ya. Ini adalah semikonduktor tipe N ya. Baik. Jadi teman-teman, kita lanjut. Kemudian donor dopan semikonduktor untuk yang tipe N penjelasannya adalah sebagai berikut teman-teman. Jadi ini adalah jenis semikonduktor tipe ekstrinsik. Semikonduktor tipe N doping ataupun pentavalen. N itu sama dengan negatif ya teman-teman. Kemudian elektron bebas sebagai majority pembawa ya. Majority carrier maksudnya adalah sebagai pembawa. Nah, hole disebut minority carrier teman-teman. Nah, elektron ke kiri menuju terminal positif ya teman-teman. Ini dia menuju ke positif ya untuk elektronnya. Kemudian hole bermuatan positif kan dia menuju kalau yang elektron mencari tempat terminal positif, yang hole mencari tempat terminal bermuatan negatif. Oke, non elektron, kemudian minority hole ya, itu untuk yang N. Kita lanjut untuk yang P ya. Oke, kita lanjut untuk yang P. Nah, ini adalah reseptor dopan pada semikonduktor tipe P, teman-teman. Jadi di sini ini ditambahkan 3 tadi ya, teman-teman, untuk yang tipe P. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Di sini plus 3 ini ditambahkan 3, nanti dia akan ditambahkan 3, nanti dia membentuk minus 1 hole ya. Dia menjadikan minus 1 berupa hole gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan dia punya 4, nah ditambahkan 3 berarti kan 7. Nah, sedangkan syarat untuk terpenuhinya itu kan 8, berarti dia minus 1 ya. Itu untuk yang tipe P ya teman-teman. Oke, jadi untuk konsepnya tuh kurang lebih tuh seperti ini teman-teman. Jadi semikonduktor tipe P itu kristal silikon yang telah didoping dengan bahan disebut dengan semikonduktor tipe P ataupun positif teman-teman. Bila diberi tegangan, maka hole positif sebagai majority carrier atau bergerak ke kanan menuju thermal negatif. Oke, dia menuju ke thermal negatif ya. Nah, elektron negatif sebagai minority carrier akan bergerak ke kiri menuju ke thermal positif ya. Ini yang minority ke positif, majority-nya ke negatif, gitu ya teman-teman. Yang positif adalah hole, negatif adalah elektron. Oke, ini adalah untuk yang tipe P. Oke, lanjut. Kemudian ada visualisasi PN junction. Nah, untuk visualisasi PN junction nih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 2 tipe dari semikonduktor. Ada tadi kan tipe P, ada tipe N. P adalah tipe positif, N adalah tipe negatif. Nah, ternyata nih teman-teman, intrinsik tipe P dan ekstrinsik tipe N bila digabungkan
jadi sesuatu yang baru nih teman-teman. Jadi bila digabungkan nanti akan jadi PN junction. Jadi jadi di sini PN junction ada depletion layer, ada barrier potensial, ada germanium 0,3 volt, ada silikon 0,7 volt teman-teman. Jadi teman-teman apabila ini digabungkan maka akan jadi PN junction ya teman-teman. Yang pertama bisa jadi konduktor, yang satu bisa jadi isolator seperti itu ya. Jadi semikonduktor bila dihubungkan satu sama lain menghasilkan sesuatu yang baru teman-teman. Jadi ini P dan N digabungkan ya. P diarahkan ke terminal positif ya, misal ini nanti di sini ada terminal positif, terminal negatif, maka P diarahkan ke terminal positif, kemudian yang N diarahkan ke terminal negatif seperti itu ya teman-teman. Yang satunya itu yang P itu ditarik ke positif, kemudian yang N ditarik ke negatif. Nah, yang pertama ini bisa jadi konduksi ataupun bisa jadi konduktor dengan ditarik ya. Tadi yang P diarahkan ke terminal positif, yang N diarahkan ke terminal negatif. Kalau yang ini, yang P diarahkan ke terminal negatif, ya, kemudian yang N ditarik ke ini ya, ke positif, maka jadi isolator. Tadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, akan saling tolak. Ya teman-teman, barrier akan menyempit. Nah, kemudian lalu hole akan lompat ke kanan, elektron L lompat ke tipe P, maka barrier akan menyempit gitu ya. Kemudian teman-teman ini ada tipe P dan tipe N digabungkan jadi PN junction ya. Oke teman-teman, jadi kapan sih bisa digunakan tipe N dan tipe P? Nah, jadi teman-teman, semikonduktor itu baik tipe N maupun tipe P sama aja dengan resistor biasa, teman-teman. Kemudian, ketika kedua jenis semikonduktor tersebut disambungkan ataupun dihubungkan, akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Perbatasan antara semikonduktor tipe P dan tipe N disebut dengan PN junction, teman-teman. Kemudian, PN junction yang melahirkan dioda, transistor, dan juga IC, teman-teman, ataupun integrated circuit. Dengan memahami PN junction, maka akan memudahkan kita memahami berbagai jenis semikonduktor, teman-teman. Dioda berasal dari berasal dari dua elektroda, yaitu di artinya dua, teman-teman. Kemudian dioda berarti dua elektroda. Oke, tanpa PN junction tidak ada internet, tidak ada kecanggihan teknologi. Oke, memahami semikonduktor membuka cakrawala asal mula kecanggihan teknologi saat ini, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini kan ada dioda nih, teman-teman ya. Untuk di sini ini ada hole ataupun lubang, dan di sini ada depletion layer, ataupun di sini agar tidak terjadi memasuki areal yang berbeda ataupun recombination, maka ada depletion layer ya teman-teman. Oke, ini adalah elektron, ini P, ini N ya teman-teman, ini tipe P, ini tipe N.
Oke, jadi teman-teman, bila semikonduktor tipe N dan tipe P digunakan disebut dengan PN junction, semikonduktor ataupun dioda. Nah, ini adalah diodanya, teman-teman. Jadi ini ada kaki dioda, ada pinnya nanti ya teman-teman. Ada pin anode, ini yang sini anoda, ini adalah pin kaki yang N ataupun katoda ya. Kemudian teman-teman, ini sama nih yang kayak tadi nih, di garis tengah ini adalah depletion layer ya teman-teman, agar ini agar tidak terjadi recombination ya, makanya ada garis ini garis ya. Oke teman-teman, komponen semikonduktor diantaranya ada transistor, dioda, sel surya, dan semikonduktor. Nah, transistor adalah semikonduktor yang dipakai sebagai penguat switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal. Kemudian dioda membatasi arah pergerakan muatan. Dioda hanya mengizinkan arus searah untuk mengalir ke satu arah saja ya teman-teman, dan menghalangi aliran ke arah yang berlawanan. Selanjutnya ada sel surya. Oke, sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda PN junction, di mana dalam cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Oke, selanjutnya microprosesor, yaitu sebuah CPU ya teman-teman, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit integrasi semikonduktor. Oke teman-teman, lanjut. Oke, komponen semikonduktor, contohnya tadi kan ada transistor, ini ada transistor ya teman-teman, contohnya transistor sudah kita bahas kemarin ya. Kakinya ada 3 dan ada beberapa jenis sudah kita bahas di pertemuan pertama. Oke, kemudian komponen semikonduktor ini juga untuk yang dioda kita sudah bahas di pertemuan yang pertama, namun di sini saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Di sini ada nih teman-teman yang namanya dioda bridge ya teman-teman. Dia mengubah arus AC ke DC teman-teman. Jadi dia punya 4 buah nih, ada 4 kakinya ya tuh, 2, 3, 4. Oke. Dia ada 4 kaki kan dia. Dia tuh 4 buah dioda yang dijadikan satu komponen ya teman-teman. Nah, untuk trafo jenis non-CT teman-teman. Kakinya 4 itu dia ada minus, ada plus, kemudian ada AC teman-teman ya. Komponen selanjutnya adalah semikonduktor sel surya ya teman-teman. Jadi sel surya ini dia menerapkan PN junction. Pada komponen ini diterapkan ya teman-teman. PN junction diterapkan pada sel surya teman-teman. Dan salah satu contoh bahan silikon adalah pasir ya teman-teman. Nah, ini diterapkan juga nih teman-teman. Pasir kan merupakan unsur yang berlimpah kedua ya teman-teman di bumi. Pasir ini diubah teman-teman jadi 99,999% jadi silikon murni. Nanti akan diproses sampai nanti menjadi silikon, akan diproses lagi sampai menjadi sel surya seperti itu ya. Oke teman-teman, kemudian komponen semikonduktor itu yang selanjutnya ada microprosesor. Di microprosesor ini ada Intel, ada AMD, ada juga dari Apple ya teman-teman. Untuk yang Intel sekarang ada di generasi ke-12 ya teman-teman, ada i7, i9 dan ada i5 ya. Kemudian untuk yang AMD Ryzen dia sekarang ada di Ryzen 7000 Zen 4 ya teman-teman. CPU seriesnya ada di 6000. Kemudian untuk yang produk Apple saat ini ada M2 ya. Oke, kemudian teman-teman, dioda ideal teman-teman. Dioda ideal adalah salah satu jenis komponen listrik yang berfungsi seperti konduktor ideal
tegangan diterapkan pada bias maju dan seperti isolator ideal ketika tegangan diterapkan pada bias balik, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini untuk rangkaian tertutup dan ini rangkaian terbuka, teman-teman. Ini anodanya, ini katodanya. Ada rangkaian ideal, teman-teman. Nah, rangkaian ideal ini ada D1 dan D2. D1 adalah bias maju yang memungkinkan aliran arus melalui rangkaian. Nah, ini aliran arus melalui rangkaian seperti itu ya, teman-teman. Yang D2. Nah, D2 itu dioda terhubung dalam bias terbalik, teman-teman. Nah, bias terbalik seperti ini, aliran arus tidak dapat mengalir di rangkaian dan pada dasarnya terlihat seperti rangkaian terbuka. Ini ya, nih open circuit. Seperti ini ya, kurang lebih, teman-teman. Ini 5 volt, ini maksudnya adalah inputannya ya, teman-teman. Ini grounding. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah karakteristik dioda ideal nih, teman-teman. Jadi karakteristik dioda ideal adalah hubungan yang paling penting bagi dioda. Itu mendefinisikan bagaimana arus mengalir melalui komponen dan bagaimana tegangan diukur melaluinya. Oke. Nah, ini ada busur IV yang dari dioda ideal seluruh non-linear. Nah, ini ada ambang tegangan ataupun threshold voltage. Ada ambang tegangan, ada arus maju, ada tegangan kerusakan, ada membalikan kebocoran arus. Seperti ini ya, teman-teman, karakteristik dioda ideal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke. Ini forward current-nya dari sini, ini voltage, teman-teman ya. Ini current ataupun arusnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada threshold voltage ya, teman-teman, ambang tegangan ya. Transistor bipolar. Oke, transistor bipolar ini transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan pemindai muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekuatan elektron atau hole di kutub positif. Oke, teman-teman. Jadi untuk NPN itu negatif, positif, negatif. PNP berarti positif, negatif, positif. Yang pertama, negatif, positif, negatif itu resistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dengan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor ya, teman-teman. Kemudian yang positif, negatif positif adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Oke, selanjutnya adalah transistor unipolar ataupun transistor efek medan. Adalah transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Oke, jadi jenisnya ada ada junction field effect transistor, ada MOSFET, ada UJT. Oke, teman-teman. Yang GFET itu transistor efek medan yang menggunakan persimpangan junction PN bias terbalik sebagai isolator atau gerbang gate dan kanal, teman-teman. Kalau yang MOSFET, dia transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida ataupun SiO2 di antara gerbang gate dan kanalnya. Oke, untuk yang UJT adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai VET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya.